desibel di siang hari dan 35 desibel di malam hari. Kemudian tingkat pencahayaan ini terang benderang, dan teman-teman atau rekan-rekan yang di perinatologi di NICU ini sudah melakukan upaya dengan menutup inkubator supaya tetap memberikan keredupan pada bayi kecil yang ada di dalamnya. Dari satu sumber mengatakan bahwa pada bayi yang sangat prematur belum ditemukan adanya manfaat dari paparan cahaya. Artinya bahwa bayi sangat prematur ini harus tetap diberikan dalam kondisi yang redup. Kemudian pada usia di atas 28 minggu ada beberapa bukti potensi manfaat siklus pencahayaan. Jadi ganti sebentar redup, sebentar diberi sedikit pencahayaan, redup lagi, seperti itu. Nah, ini saya sampaikan ada satu standar yang mungkin teman-teman bisa gunakan sebagai rujukan, bahwa bayi yang dirawat di NICU harus mempunyai pengalaman mendapatkan sentuhan dari keluarga dan pemberi asuhan. Kelihatannya ini sepele begitu, tapi ternyata setelah diteliti ini sangat bermanfaat bagi perkembangan bayi tersebut ke depan. Kemudian NICU juga harus memfasilitasi supaya bayi-bayi tersebut bisa tidur dan bagaimana mengatur siklus tidur dan terjaga pada bayi. Kemudian di NICU juga perlu memodifikasi. Jadi kalau misalnya bayinya sedang tidur pulas, tetapi harus melakukan pengkajian fungsi fisiologis begitu, bayinya sedang tidur. Nah, kita bisa tunggu dulu, modifikasi begitu. Jadi lihat kondisi bayi dulu, lihat cues yang diberikan, isyarat yang diberikan oleh bayi. Kemudian di NICU juga harus memfasilitasi kehadiran dari orang tua dan harus memfasilitasi keterlibatan orang tua di dalam asuhan. Tentu disesuaikan dengan kondisi bayi tersebut. Nah, sekarang di beberapa rumah sakit ini, rekan-rekan sekalian, terima kasih ini sudah memperjuangkan family center care untuk diterapkan di ruang perawatan neonatus ini. Saya yakin awalnya tidak mudah untuk mengaplikasikan, untuk mengimplementasikan FCC di ruang perinatologi, khususnya di NICU. Tentu tantangannya besar, biasanya takut angka infeksinya meningkat. Tapi alhamdulillah, saya yakin sekarang teman-teman sudah berhasil karena tadi mengadvokasi kepentingan bayi dan keluarga melalui referensi atau hasil-hasil penelitian terkait, sehingga para pemegang kebijakan memahami betapa pentingnya kehadiran para orang tua di samping bayinya. Kemudian skin to skin contact atau kita sebut juga kangaroo mother care atau perawatan metode kanguru. Nah, orang tua juga harus didukung untuk melakukan skin to skin contact sedini mungkin, sesering mungkin, dan selama mungkin. Tadi ada pertanyaan, di mana inkubator tidak tersedia, mau merujuk bayi. Nah, daripada bayinya digendong
dengan kain, lebih baik ditempelkan ke ibu atau ke orang tua atau pengganti ibu. Tempelkan bayi tersebut. Kemudian kalau kurang hangat, ditambahkan di luar gendongan tersebut supaya lebih hangat. Jangan lupa pakai topi, ya. Kemudian baru berangkat, ya, daripada digendong apa namanya hanya di bedong begitu terus dibawa. Jadi ini sangat membantu, dan skin to skin contact ini sudah terbukti bahwa aman dilakukan pada saat melakukan transfer bayi-bayi yang lahir kecil. Rekan-rekan sekalian, ini ada satu guideline, ya, yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman yang mau mendesain, yang mau memulai membuka atau melaksanakan memberikan pelayanan kepada bayi-bayi kecil atau bayi-bayi risiko tinggi di special care nursery yaitu level 2 atau neonatal intensive care di level 3. Terkait dengan bagaimana penempatan atau pengaturan space ruang begitu, bahwa penempatan dan penyediaan alat seperti kursi untuk KMC ini perlu diatur, ditata dengan baik, ya. Pada rumah sakit tertentu yang sangat penuh, sangat crowded, mungkin ini harus menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana mengaturnya supaya orang tua tetap dapat melakukan KMC kepada bayinya. Light, pencahayaan lingkungan, upayakan redup, hindari cahaya yang langsung ke bayi. Kemudian bicara dengan suara lembut, tidak berisik. Pertahankan suasana tenang, hening, dan tangani jika ada situasi gawat darurat atau darurat dengan tenang. Jangan geradak guruduk. Pilih benda-benda yang ada di sekitar bayi, ya. Jadi jangan semua ada, kemudian ada juga yang menempatkan di atas inkubator, itu jangan dilakukan karena akan membuat bunyi tambahan yang bisa mengganggu pendengaran bayi. Kemudian hilangkan semua bau yang mengganggu. Kemudian perlengkapan tempat tidur dan pakaian harus diperhatikan. Nah, kondisi-kondisi yang mungkin terjadi saat ini adalah pakaian atau tempat tidur mungkin masih dingin, kemudian bayinya langsung dipakai, pakaian tersebut dipakaikan. Nah, kita harus ingat bahwa pakaian yang dingin ini akan menyebabkan kehilangan panas atau dapat menyebabkan kehilangan panas pada bayi karena konduksi. Jadi apalagi pada bayi yang sangat kecil, tolong diperhatikan. Jadi sebelum alas tempat tidurnya diganti, alas yang baru dihangatkan dulu sebelum dipasang ke bayi supaya bayi tidak akan kehilangan panas karena konduksi. Kemudian perlu adanya dukungan kebijakan khusus dan sesuaikan peralatan yang kontak langsung dengan bayi untuk memberikan kenyamanan. Nah, ini sudah pandai ini rekan-rekan perawat ini bagaimana supaya bayinya tetap nyaman walaupun dia dengan CPAP atau alat bantu nafas. Kemudian yang berikutnya terkait langsung dengan asuhan pada bayi, atur posisi perawat agar dapat melihat muka bayi. Jadi selalu ketika kita melakukan asuhan, selalu melihat bayinya. Nah, kita sekarang ini ceritanya sedang bagaimana kita berinteraksi dengan bayi. Jadi tolong kepada semuanya, kalau kita
melakukan tugas di Perina bukan hanya fokusnya bagaimana mengatur itu alat ventilator ataupun sipep, tapi bagaimana kita mampu berinteraksi dengan bayi yang kita asuh. Kemudian dukung dan fasilitasi bayi pada posisi fisiologis. Nah, rekan-rekan sekalian, mari kita mengevaluasi diri kita ya, karena kadang-kadang masih ada hal-hal yang kurang tepat ya. Sebagai contoh, bayi ditempatkan di dalam inkubator. Nesting itu ada, kemudian bayinya ditempatkan di tengah-tengah tapi di bedong. Nah, kan ini aneh, begitu ya. Sementara tujuan dari pemberian pembatas atau nesting ini supaya bayi memposisikan bayi seperti pada saatnya di dalam kandungan. Jadi kalau dianya di bedong, di luarnya ada nest, ya nggak kena lah seperti itu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini mengingat kembali apa-apa yang sudah dilakukan oleh kita dan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian pemberian makan dini untuk mendukung siklus bangun tidur. Tadi maksudnya begini. Jadi di dalam pemberian makanan dini ini harus juga memperhatikan siklus bangun tidur bayi begitu. Dan kemudian dukung ibu untuk memberikan ASI ya, tadi ASI perah misalnya kalau menyusui pada bayi yang sangat kecil mungkin belum bisa melakukan. Posisikan bayi dengan hati-hati pada saatnya menyendawakan bayi. Persiapkan alat-alat sebelum melakukan suatu prosedur atau intervensi. Jangan kita sudah keburu membuka jendela inkubator, ada alat yang ketinggalan, jadi kita lari. Akhirnya inkubatornya terbuka, terjadi radiasi, panas dari dalam inkubator akan keluar. Jadi bayi akan kedinginan. Kemudian yakinkan bahwa kondisi bayi memungkinkan untuk dimandikan. Jadi kembali lagi kita belajar membaca cues atau isyarat dari bayi. Kalau bayinya warnanya biru, abu-abu atau pucat atau apa, nah jangan paksakan bayi tersebut untuk dimandikan. Mungkin bayi itu sudah hipotermi. Kalau kita mandikan lagi berarti kan tambah hipotermi. Tapi ukur suhunya bagaimana. Tunda mandi kalau tidak memungkinkan untuk dimandikan. Kemudian pertimbangkan waktu istirahat dan tidur. Karena pada saat tidur itulah terjadi tadi yang saya katakan wiring, pertumbuhan saraf-saraf di otak. Kemudian fasilitasi bayi agar bisa istirahat saat dilakukan prosedur. Segera berespon saat bayi tidak nyaman, kemudian waspada setiap saat karena kita perawat adalah pemberi dukungan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Nah, teman-teman dan hadirin sekalian, saya selalu mengatakan teman-teman, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perawatan bayi prematur di Indonesia, ya. Karena saya concern bukan saja bagaimana unit itu dibangun, tetapi utamanya adalah bagaimana atau siapa yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, kalau rekan-rekan diberi amanah untuk memulai membuka special care nursery atau neonatal intensive care, tolong diperhatikan. Pertama adalah staf yang kompeten. Ada alat, tidak ada staf yang kompeten, itu tidak tidak akan hasilnya tidak akan baik. Saya yakin. Kemudian rasio staf dan bayi. Kemudian
terapkan evidence-based nursing practice. Jadi hasil-hasil penelitian terbaik silakan diterapkan selain menerapkan asuhan rutin. Kemudian interkolaborasi practice, dan hal lain adalah fasilitas yang memadai dan mendukung terciptanya lingkungan yang memfasilitasi penyembuhan. Kalau mau beli alat, coba lihat spesifikasinya. Kalau inkubator, coba cek derajat kebisingan inkubator tersebut. Jangan sampai beli inkubator misalnya derajat kebisingannya 60 desibel begitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian kebijakan yang mendukung family center care, diantaranya kebebasan kunjungan orang tua. Jangan diberikan jam untuk berkunjung. Orang tua seharusnya diberi kebebasan untuk mengunjungi atau untuk berada di samping bayinya. Kemudian fasilitas pendukung lainnya. Rekan-rekan sekalian, kita masuk ke developmental care program ya. Di sini saya membawa model ini yang mungkin teman-teman pernah bertemu dengan model ini, tapi saya tetap akan mengingatkan teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, peserta webinar kali ini, yang ada di tengah adalah lingkungan yang memfasilitasi memfasilitasi penyembuhan. Jadi tolong tadi diperhatikan bagaimana pencahayaan, kebisingannya diperhatikan, sentuhannya bagaimana, handlingnya bagaimana, baunya bagaimana. Kemudian keluar. Komponen yang berikutnya adalah bagaimana kita berpartner dengan keluarga. Di antaranya melalui skin to skin contact atau memberikan sentuhan. Misalnya orang tua sudah boleh diajarkan bagaimana menyentuh bayi yang kecilnya, mengajak bicara pada bayi kecilnya begitu. Kemudian memposisikan bayi, banyak posisi-posisi yang sudah diteliti begitu. Kemudian bagaimana kita menjaga bayi supaya bisa tidur ya. Selain tadi mengurangi kebisingan pencahayaan, juga kita lakukan minimal handling ya, kita ada touching time. Kemudian meminimalkan stres dan nyeri ini melalui traumatic care. Bagaimana menjaga kulit supaya tetap utuh, ini memperhatikan humiditas dan skin barrier. Kemudian bagaimana nutrisi yang perlu kita berikan kepada bayi tadi sudah dibahas ya. Teman-teman sekalian, inilah manfaat developmental care secara umum, yaitu diantaranya positioning, prone atau side lying position selama minum ini dapat mempercepat pengosongan lambung ya. Kemudian banyak sekali penelitian tentang perawatan metode kanguru, termasuk bagaimana kalau kita mau melakukan transfer dari satu tempat ke tempat lain di mana tidak ada transfer inkubator. Kemudian untuk gentle human touch ini juga sudah diteliti dengan tingkatan hasil atau rekomendasi yang tertinggi, yaitu menurunkan nyeri dan stres. Kemudian, nah ini environmental management, bagaimana kita mengelola lingkungan di NICU dapat meningkatkan durasi bayi tidur. Ini pencegahan infeksi pada kulit, kemudian dukungan edukasi ini adalah sangat penting dan terbukti sangat efektif. Ya, sekarang kan edukasi kalau memang kita rasio bayi dan perawatnya terlalu tinggi kan bisa melakukan dengan berbagai metode, baik
video maupun yang lainnya begitu ya. Jadi tetap kita harus lakukan. Cara keseluruhan developmental care ini mempunyai pengaruh positif terhadap outcome bayi-bayi preterm, extremely preterm, dan lain-lain di dalam menurunkan insiden morbiditas dan mortalitas serta perkembangan. Ini beberapa penelitian yang memperlihatkan bahwa developmental care ini mempunyai dampak positif terhadap bayi-bayi kecil. Nah, ini untuk bayi yang sangat prematur ada amat sangat kecil ya beratnya, yaitu posisi elevasi 30 derajat Celcius ini dapat menurunkan insiden terjadinya intraventricular hemorrhage. Jadi posisinya supine di angka 30 derajat Celcius ya. Ini membersihkan bayi sangat kecil atau extremely low birth weight ini bisa dibersihkan dengan air steril begitu. Ini aman untuk dilakukan asal tadi pada kondisi yang hangat airnya karena bayi akan kehilangan panas karena evaporasi. Ini bentuk stimulasi suara ibu, kemudian tadi sentuhan yang sangat lembut ini memberikan dampak positif terhadap fungsi fisiologis dan tadi terhadap tidur bayi. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan newborn individualized developmental care. Artinya apa? Developmental care ini sangat individual sifatnya karena bayi yang satu dengan yang lain mempunyai kemampuan untuk berespons dan memberikan sinyal di mana dia kebutuhannya tentu akan berbeda dengan yang lain. Oleh sebab itu disebut newborn individualized developmental care dan dilanjutkan dengan assessment program. Jadi ada format untuk melakukan pengkajian tersebut ya. Nah, disinilah kita belajar bagaimana membaca infant cues sehingga kita bisa memberikan dukungan yang tepat kepada bayi-bayi yang kita rawat. Oleh sebab itu mungkin perlu dipertimbangkan seperti yang disampaikan oleh pakarnya ini yang mengembangkan model tersebut, mungkin kita perlu melihat lagi apakah memang kita harus strict pada protokol yang ada. Misalnya 2 jam sekali gitu, harus touching time 2 jam gitu. Nah, kita harus lihat kalau bayinya sedang tidur lelap, tentu kita harus tunda dulu karena pada saatnya bayi tidur lelap, hormon pertumbuhan sedang keluar. Kemudian tadi ada pengkajian ya. Jadi pengkajian dalam NIDCAP ini adalah pengkajian formal sudah sudah diuji berulang kali begitu dan digunakan berulang terhadap perilaku untuk mengidentifikasi perilaku bayi sebelum, saat, dan setelah asuhan. Yang dilihat adalah 5 subsistem, yaitu otonomi, yaitu fungsi fisiologis bayi, motor, yaitu pergerakan, kemudian tidur dan terjaga, status tidur dan terjaga bayi, kemudian perhatian dan interaksi serta regulasi. Rekan-rekan sekalian, ini ada penelitian bahwa NIDCAP ditujukan untuk mencegah adanya cedera yang diakibatkan oleh lingkungan di intensive care dan mempertahankan keterikatan emosional antara orang tua dan bayi. Nah, sebagai penutup, saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa bayi berat lahir amat sangat rendah atau amat sangat prematur mempunyai risiko lebih tinggi
untuk mengalami kematian dan kesakitan. Paradigma baru dalam asuhan bayi bimicu tidak hanya berfokus pada penurunan angka kematian, tetapi juga bayi-bayi yang lahir istimewa ini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.